Manga One Piece Chapter 1137 dimulai dengan lanjutan aksi penyusupan dari kelompok Luffy ke Castle Quest, yang mana menurut kesaksian dari Road, bahwa selama 14 tahun sejak kematian dari Raja Harat, tidak ada satupun yang datang ke sini, terkecuali para penjaga. Dan sampainya di sana mereka dikejutkan dengan kondisi pintu kastil, yang mana sebagiannya rusak, yang menurut Zoro seolah-olah didobrak dari dalam oleh penyusup. Bukan hanya itu saja, ia juga berhipotesa bahwa kerusakan ini baru saja terjadi. Luffy yang tidak ingin memikirkan hal itu, segera bergegas masuk ke dalam kastil dengan penuh semangat dalam mencari kunci Loki, guna membebaskannya dari kekangan selama 6 tahun lamanya. Dan setelah memasuki kastil tersebut, mereka dibuat takjub dengan megahnya kastil Raja Harat, yang menurut penuturan Luffy, ia bahkan tidak bisa melihat langit-langit kastil karena saking besar, luas, dan tingginya. Kemudian kelompok Luffy dibuat terkejut dengan kondisi dalam kastil yang hancur atau kerusakan di mana-mana akibat ulah Loki dalam membunuh Raja Harat pada 14 tahun yang lalu. Apalagi Loki adalah seorang monster, dan Raja Harat sendiri merupakan seorang prajurit yang hebat. Dan semakin mereka menyusuri kastil, mereka mendapati ruangan yang berisikan 100 tengkorak para prajurit yang mati yang dibunuh oleh Loki. Dan satu-satunya yang selamat adalah Tetua Jarul, sekaligus sebagai saksi hidup atas insiden tersebut. Dan diketahui sebuah fakta yang baru, bahwa ternyata sebagian prajurit yang bertarung dengan Loki adalah keturunan campuran dari ras raksasa kuno, berdasarkan ucapan Road pasca Luffy menemukan kepala tengkorak yang bertanduk. Namun bukan hanya prajuritnya saja yang memiliki darah ras raksasa kuno, melainkan juga dimiliki oleh Raja Harat, sehingga ia memiliki postur tubuh yang besar dan kuat jika dibandingkan dengan raksasa Elbaf yang lainnya, sampai-sampai ia dikatakan sebagai raja terkuat Elbaf. Akan tetapi setelah kematiannya, negeri Elbaf jatuh ke dalam keputusasaan. Oleh karena itu, Hajarudin sangat membenci Loki, walaupun mereka bersaudara. Mendengar hal tersebut, kelompok Luffy terkejut mengetahui kenyataan yang ada, bahwa ternyata Loki dan Hajarudin bersaudara. Namun walaupun mereka bersaudara, mereka memiliki ibu yang berbeda, yang mana ibu dari Hajarudin bukanlah raksasa dari negeri Elbaf, alias ada negeri raksasa lain selain negeri Elbaf. Oleh sebab itu, ibu Hajarudin tidak akan pernah bisa menjadi ratu dari negeri Elbaf, disebabkan kepercayaan mereka bahwa memiliki anak dengan raksasa dari tempat lain akan menodai keturunan Elbaf, ucap Road. Tetapi meskipun seperti itu, Road tetap mau berteman dengannya, mengingat Hajarudin adalah orang pertama yang menganggapnya sebagai teman. Ditambah lagi, ia adalah orang yang tegas dan jujur, yang memiliki cita-cita untuk menyatukan semua suku raksasa, dengan kata lain raja dari para raksasa. Dan di tengah obrolan mereka, Luffy menemukan dua raksasa yang pingsan. Dengan ditemukannya dua raksasa tersebut, maka dugaan mereka semakin kuat, bahwa ternyata negeri Elbaf sekarang lagi dimasuki oleh penyusup. Kemudian scene berpindah ke alam kematian, di mana Loki disiksa habis-habisan agar setuju bergabung dengan Holy Knight. Gunko yang melihat Loki masih tetap dalam pendiriannya, kembali menyerang Loki dengan kekuatan buah iblisnya, yang dikonfirmasi sebagai buah iblis Arrow, atau tanda panah. Dan di saat Gunko menyerang sang pangeran Elbaf, Loki dapat membaca arah serangan yang akan dilancarkan olehnya, yang artinya Loki mempunyai haki Kenbun yang dapat melihat sekilas masa depan. Tetapi walaupun demikian, ia tidak bisa menghindari serangan Gunko, mengingat ia dalam keadaan dirantai. Pertanyaannya, apa yang membuat Loki menolak untuk bergabung dengan Holy Knight? Jika kita melihat ucapan Loki sebelumnya, tampaknya ia tidak suka bergabung menjadi Tenryubito. Bahkan ia menyebutnya sebagai sampah. Berkaca pada sikap kerasnya tersebut, bisa jadi alasan terbesar Loki membunuh Raja Harat dikarenakan ayahnya yang berkeinginan untuk berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dan hal ini tidak disukai oleh Loki. Maka dari itu ia memilih untuk membunuh ayahnya, supaya negeri Elbaf tidak menjadi bawahan dari Tenryubito yang ia benci. Saya rasa sebelum Raja Harat tewas dibunuh, pihak pemerintah dunia pernah datang ke Elbaf untuk mengajak sang raja untuk bergabung ke pemerintah dunia. Maka tak heran jika Holy Knight mampu berteleportasi ke negeri Elbaf tanpa bantuan orang yang mensummon mereka. Cuma yang menjadi pertanyaannya lagi adalah,
Apa tujuan sebenarnya Holy Knight mengajak Loki bergabung dalam kelompoknya? Menurut asumsiku, tujuan dibalik itu semua adalah tak terlepas dari perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan revolusi, yang mensabotase kapal yang membawa makanan menuju Marijoa, hingga dampaknya membuat pemerintah dunia kekurangan makanan. Ditambah lagi beberapa negara yang sebelumnya berafiliasi dengan pemerintah dunia memilih untuk memberontak. Jadi dengan kata lain, pemerintah dunia sekarang lagi krisis militer dan ekonomi. Oleh sebab itu mereka mau mengajak Loki untuk bergabung ke pasukan Holy Knight, yang secara otomatis akan membuat Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia. Baik itu para prajurit Elbaf maupun sumber daya alamnya, yang tentunya bakal bermanfaat bagi pemerintah dunia dalam menanggulangi krisis yang mereka alami, khususnya dalam menghadapi pasukan revolusi. Dan sosok Holy Knight yang memiliki wajah yang mirip dengan Shanks akhirnya membuka jubahnya seutuhnya, yang ternyata dia bukanlah Shanks melainkan saudara kembarnya yang bernama Vigarland Samrock, yang notabene-nya adalah pemimpin dari Holy Knight. Tampaknya ia baru saja menggantikan tampuk kepemimpinan ayahnya pasca naik jabatan menjadi seorang Gorosei. Dan sepertinya keluarga Vigarland merupakan keluarga yang ahli dalam menggunakan pedang, baik itu bapaknya maupun anaknya. Lalu karena melihat keteguhan hati Loki yang tidak ingin bergabung dengan mereka sampai-sampai membuatnya pingsan, membuat Samrock berpikir tentang opsi yang lain, yang mana ingin menjadikan Elbaf sebagai negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia dengan cara kekerasan alias pengambil alihan paksa, yang menandakan tidak lama lagi peperangan akan terjadi antara kerajaan Elbaf versus pemerintah dunia. Patut untuk dinantikan. Dengan kita mengetahui rencana pemerintah dunia untuk mengambil alih Elbaf, terdapat suatu fakta yang terungkap, bahwa negeri Elbaf bukanlah negeri kekuasaan Yonko Shanks. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video teoriku tersebut di akhir video ini. Demikianlah review One Piece chapter 1137 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih banyak atas dukungannya.